kami dari kelompok 2 dari kelas L5 ingin mempresentasikan hasil tugas kami untuk tugas mata kuliah keuangan publik mengenai sistem pengawasan dan juga pertanggungjawaban APBN serta APBD dan juga permasalahan yang dihadapinya. Selamat dinikmati. Pengelolaan keuangan negara dan daerah merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan karena hal ini berkaitan secara langsung dalam pemanfaatan sumber daya publik untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah. Sistem pengawasan ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa belanja negara benar-benar dipergunakan untuk kepentingan publik dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Sistem pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah pada dasarnya mencakup dua hal sisi utama, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Kedua sistem ini sangat diperlukan karena dapat mendeteksi ketidaksesuaian, mencegah penyimpangan, serta dapat memberikan rekomendasi perbaikan agar tata kelola keuangan semakin berkualitas. Pengawasan dan pertanggungjawaban APBN serta APBD tidak terlepas dari berbagai kendala dan pembahasan mengenai sistem pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah menjadi penting untuk memahami mekanisme pengawasan bekerja serta upaya pemerintah dalam menanggulangi kendala. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Nah, melalui APBN, pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat yang rentan, serta memastikan pembangunan nasional terus berjalan. Dan juga APBN itu berfungsi untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi agar tahan terhadap tekanan global. Untuk memastikan anggaran negara digunakan secara transparan, akuntabel, dan efektif, APBN diawasi oleh 3 lembaga utama. Yang pertama ada pengawasan eksekutif. Pemerintah melakukan pengawasan internal melalui pengawasan melekat di setiap unit kerja dan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal. Yang kedua ada pengawasan legislatif oleh DPR, di mana DPR melakukan pengawasan langsung melalui pembahasan laporan realisasi APBN setiap semester, dan juga DPR melakukan pengawasan tidak langsung dengan menelaah hasil audit BPK. Yang ketiga ada pengawasan oleh BPK, di mana BPK memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat untuk menilai kewajaran laporan dan kepatuhan terhadap aturan. Nah, hasil audit kemudian diserahkan ke DPR sebagai dasar evaluasi. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan secara berkala oleh pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas kepada lembaga pemeriksa dan juga legislatif. Pertanggungjawaban ini melibatkan beberapa tahapan berupa yang pertama, Menteri Keuangan menyusun laporan keuangan, lalu yang kedua, laporan tersebut disampaikan kepada Presiden, dan yang ketiga, Presiden menyerahkan laporan kepada BPK, dan yang keempat, BPK melakukan audit, dan yang kelima, Presiden mengajukan pertanggungjawaban kepada DPR, dan yang terakhir, laporan disusun sesuai SAP. Selanjutnya, kita memasuki ke dalam materi permasalahan dalam pengawasan dan pertanggungjawaban APBN. Yang pertama, di mana proses pelaksanaan dari pengawasan dan pertanggungjawaban APBN masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan, yaitu yang pertama, pengelolaan anggaran belum efisien dan juga efektif. Lalu yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Yang ketiga, kurangnya transparansi dari anggaran. Yang keempat, pengawasan melekat belum optimal. Dan yang kelima, rendahnya daya serap anggaran daerah. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan DPRD, berisi pendapatan belanja dan pembiayaan daerah sebagai pedoman layanan publik dan pembangunan. APBD ini bertujuan mendukung pemerataan pembangunan, menjaga stabilitas keuangan daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan program prioritas berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu, pengawasannya harus diawasi dan dipertanggungjawabkan secara ketat agar anggaran digunakan tepat sasaran dan menghasilkan output serta outcome pembangunan yang direncanakan. Selanjutnya itu ada pengawasan dari APBD yang memastikan anggaran dijalankan sesuai dengan regulasi, rencana kerja, dan prinsip tata kelola yang baik. Yang pertama itu ada pengawasan internal dari Inspektorat. Inspektorat ini mengawasi pengelolaan anggaran melalui audit keuangan, audit kinerja, dan audit kepatuhan. Hasilnya dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP, dan setiap OPD wajib menindaklanjuti rekomendasi perbaikan. Yang kedua ada pengawasan eksternal dari DPRD. DPRD ini mengawasi realisasi APBD melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan pembentukan pansus bila diperlukan untuk memastikan anggaran sesuai rencana kerja pemerintah daerah. Yang ketiga ada pengawasan oleh BPK.
BPK ini mengaudit LKPD tahunan dan memberikan opini seperti WTP, WDP, dan WT atau disclaimer daerah dengan opini selain WTP wajib memperbaiki pengelolaan keuangannya. Yang keempat itu ada evaluasi capaian kinerja. OPD menyusun LAKIP dan LKPD sebagai laporan kinerja dan keuangan. DPRD ini menilai laporan tersebut dalam rapat paripurna untuk memastikan kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan capaian kinerja. Pertanggungjawaban APBD merupakan tahap akhir dalam siklus anggaran yang berfungsi memastikan pemerintah daerah melaporkan pelaksanaan APBD secara transparan dan akuntabel. Tahap ini mencakup beberapa proses utama. Pertama, penyusunan laporan keuangan daerah atau LKPD yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan sebagai gambaran posisi serta aktivitas keuangan selama 1 tahun. Kedua, penyusunan laporan kinerja SKPD atau LAKIP oleh setiap OPD untuk menunjukkan capaian program, analisis kinerja, dan rekomendasi perbaikan. Ketiga, penyampaian LKPD dan LAKIP dalam rapat paripurna DPRD yang dibahas bersama dengan mempertimbangkan hasil audit BPK serta evaluasi program. Terakhir, dilakukan publikasi dokumen pertanggungjawaban melalui kanal informasi resmi sehingga masyarakat dapat mengakses data keuangan dan berpartisipasi sebagai pengawas eksternal. Pelaksanaan pengawasan dan pertanggungjawaban APBD masih menghadapi sejumlah kendala yang menghambat efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Efisiensi dan efektivitas anggaran sering rendah karena pelaksanaan tidak sesuai rencana. Kapasitas SDM juga terbatas sehingga prosedur pengawasan tidak berjalan optimal. Transparansi masih kurang membuat penggunaan dana tidak selalu terbuka bagi publik. Pengawasan internal belum tepat sasaran sehingga celah penyimpangan masih ada. Selain itu, daya serap anggaran rendah karena sebagian aparat khawatir melakukan kesalahan. Berbagai hambatan ini menyebabkan pengawasan APBD belum terlaksana secara maksimal. Kita akan membahas terkait studi kasus dari pengawasan dan juga pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBN. Nah, pengawasan pengelolaan keuangan negara pada BUMN ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Sita Buana tahun 2022, di mana menurut penelitian ini pengelolaan keuangan negara pada BUMN sering diperdebatkan karena BUMN itu memakai kekayaan negara, tetapi beroperasi sebagai perusahaan bisnis. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah kerugian yang terjadi itu termasuk kerugian negara atau sekedar resiko dari bisnis? Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kekayaan BUMN itu tetap merupakan kekayaan milik negara, sehingga BPK itu berhak melakukan audit, namun pola pengawasannya harus tetap memakai pendekatan bisnis. Sehingga keputusan direksi tetap dilindungi selama diambil secara profesional dan sesuai dengan aturan korporasi. BUMN harus menyeimbangkan prinsip dari good corporate governance dengan tanggung jawab mengelola kekayaan negara. Dan dengan pengawasan dari internal, DPR, BPK, BUMN tidak hanya berperan sebagai perusahaan, tetapi juga sebagai perpanjangan negara dalam mewujudkan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kita akan membahas terkait studi kasus dari pengawasan dan juga pertanggungjawaban terhadap pengelolaan APBD. Yang dimana ini merupakan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban APBD di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh UNIZA dan juga Nugroho pada tahun 2013. Di mana pertanggungjawaban APBD di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009 telah dilaksanakan sesuai aturan, namun sempat terlambat karena ada konsolidasi laporan SKPD yang belum optimal. Audit BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian karena masih ada aset daerah tanpa dokumen kepemilikan yang jelas. DPRD kemudian melakukan pengawasan politik dengan menilai kesesuaian realisasi anggaran dengan prioritas pembangunan. Sementara Kemendagri hanya melakukan evaluasi administratif yang bersifat formalistik. Secara keseluruhan, pertanggungjawaban APBD berjalan secara administratif, tetapi pengawasan substantifnya dan kualitas akuntabilitasnya masih belum optimal. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan, yaitu sistem pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada APBN dan APBD itu bertujuan memastikan anggaran dikelola secara akuntabel dan transparan.
Berbagai aktor pengawasan internal seperti DPR, DPRD, serta BPK berperan menjaga agar penggunaan dana publik tidak menyimpang. Nah, pada tingkat APBN, pengawasan berjalan melalui audit internal, pengawasan politik DPR, dan pemeriksaan BPK, meski masih terkendala pada efisiensi anggaran dan kompetensi aparatur. Nah, pada APBD, pengawasan oleh Inspektorat, DPRD, dan BPK juga menghadapi hambatan teknis seperti lemahnya pengelolaan aset dan fokusnya yang masih administratif. Secara keseluruhan, kerangka hukum sudah memadai, namun efektivitas pengawasan bergantung pada kapasitas aparatur, transparansi, dan komitmen terhadap akuntabilitas. Penguatan pengawasan substansif dan pemanfaatan sistem informasi keuangan menjadi kunci peningkatan integritas pengelolaan anggaran. Tadi pemaparan tugas dari kami, kelompok 2. Kami pamit undur diri, dan jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf dan terima kasih.